Salam sehat untuk kita semua. Ya, dijawab ya. Pasti kamu sehat semua. Ya, kita pertemuan yang ke-7 ya. Ya, ingat nggak? Ini catatan. Ya, sebelum kita masuk ke pertemuan ke-7, seperti biasa berdoa masing-masing supaya berkah ya pembelajaran hari ini. Amin. Oke. Jangan lupa absen. Jangan lupa daftar hadir. Yang pertama masuk ketahuan di situ pasti ada penilaian-penilaian tersendiri ya. Ya. Terus jangan lupa like video itu ya. Ya, oke. Sambil berdoa, nanti pertemuan semester 2 mudah-mudahan kita ketemu muka di kelas ya. Oke. Kalau pertemuan sebelumnya ada limit X menuju tahingga, limit fungsi aljabar X menuju tahingga yang bentuknya tahingga per tahingga. Bentuk tak tentu yang kedua ya. Nah, lanjutannya kan ada bentuk tak tentu yang ketiga ya. Apa itu anak-anak? Tahingga min tahingga. Tahingga min tahingga bukan nol ya anak-anak. Ya, karena kalau misalnya gini anak-anak nih, ini C per tahingga, C per 0 tahingga kan anak-anak? Ya, dikurang K per 0 gitu ya, tahingga juga kan? Ya, tapi kira-kira tahingga ini dengan ini sama nggak? Beda lah, orang yang itu C, yang itu K. Kalau memang maksudnya itu sama, tulis saja C per 0 dikurang C per 0 baru hasilnya 0, ya kan? Tapi kan itu beda. Jadi ini tahingga min tahingga, tidak 0 ya. Oke, nah untuk menyelesaikan soal yang ini gimana caranya? Masih ingat nggak kalau yang bentuknya tahingga per tahingga diapain anak-anak? Ayo diapain? Ketua kelasnya boleh jawab. Abrar atau Vito atau Krisna mewakili, ayo. Ibu bisa dengar nih jarak jauh. Oke ya. Nah, ini kalau yang kemarin bentuknya tahingga per tahingga, Ibu ulang nih, mereview lagi ya. Bagilah pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Karena X variabelnya kan X yang kita pakai ya. Kalau nanti di soal variabelnya Y, jadi perpangkatannya itu sekian Y kuadrat gitu ya. Berarti variabel yang dipakai Y, bagilah pembilang dan penyebut dengan Y pangkat tertinggi gitu ya. Jadi mengambil kesimpulan kayak gitu. Kenapa selalu di buku atau dijelaskan gurunya dibagilah dengan X pangkat tertinggi? Karena biasanya variabel yang dipakai X. Nih, tapi Ibu ingatan, kalau variabelnya yang lain, ya bagilah dengan, misalnya di variabelnya P gitu ya, P menuju tahingga, maka pembilang dan penyebut bagilah dengan P pangkat tertinggi ya. Malah udah ada kesimpulannya waktu itu ya. Pertemuan minggu lalu ada kesimpulannya kan. Kalau koefisien pembilang dan penyebutnya mempunyai pangkat tertinggi yang sama, pembilang dan penyebut mempunyai pangkat tertinggi yang sama, kamu tinggal bagi koefisien pangkat tertingginya. Ya kan? Lihat koefisien pangkat tertingginya. Ibu masih ingat loh contohnya, kalau 3x kuadrat bla bla bla, di bawahnya 6x kuadrat dan seterusnya. Berarti nanti hasilnya langsung 3 per 6 karena sama-sama x pangkat 2. Tapi kalau pangkat tertingginya ada di penyebut, ada di bawah pecahan jadi penyebut, siapa yang ingat? Hasilnya tahingga atau 0? 0 anak-anak. Tapi kalau tahingga kapan hasilnya tahingga? Kalau pangkat tertingginya itu ada di pembilang. Pangkat tertingginya itu pembilang lebih tinggi pangkatnya dari penyebut gitu ya. Hasilnya tahingga. Paham ya? Nah, itu tadi dibagi pembilang dan penyebut. Nah, kalau bentuknya tahingga min tahingga ini di mana orang nggak ada penyebutnya? Maka untuk bentuk tahingga min tahingga ini adalah kita rasionalkan. Kita rasionalkan dengan mengalihkan bentuk sekawan. Ibu ralat sedikit. Karena yang ini masih bentuk tahingga min tahingga, berarti dikalikan dengan bentuk sekawan, bukan dirasionalkan ya. Oke, diralat itu. Jadi dikalikan dengan bentuk
sekawan. Sehingga nanti hasilnya menjadi bentuk yang kedua, yaitu tak hingga per tak hingga. Bisa diulangi nggak? Untuk bentuk tak hingga min tak hingga ini, langkah pertama adalah dikalikan dengan akar sekawan, sehingga nanti bentuknya menjadi tak hingga per tak hingga. Itu ya. Ya. Oke, konsepnya aja dikalikan dengan bentuk sekawan. Ini ada contoh soal nih. Limit x menuju tak hingga akar 2x tambah 1 min akar 2x min 3. Ini kan per 1 nih. Makan ibu. Ini per 1. Maka ini dikalikan dengan bentuk sekawannya berapa yuk? Yaitu adalah akar 2x tambah 1 tambah. Sekawannya ini kan tambah ya? Iya, akar 2x min 3. Dikalikan dengan bilangan 1, jadi harus sama. Nih, bentuk sekawannya ini harus sama. Karena kalau nggak sama atas bawah, berarti kita merubah nilainya kan anak-anak? Suatu bilangan dikalikan dengan suatu bilangan yang bentuknya pembilang dan penyebutnya ada, itu pasti harus sama atas bawah supaya satu. Karena jika sebuah bilangan dikali 1, berarti bilangan itu sendiri, kita tidak merubah nilainya. Kita hanya merubah bentuknya ya. Oke. Jadi harus sama nih atas bawah nih. Bentuk sekawannya min ini berarti plus ya. Oke. Gimana cara mengalikannya nak? Ini angka 1 ya. Yang ini pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Untuk mempermudah ini, ibu kasih dulu nih rumus yang tadi. A min B kali A plus B. Rumus yang di kelas 10. Siapa yang bisa jawab? A kuadrat min B kuadrat, betul. A kuadrat min B kuadrat itu. Berarti ibu kasih contoh lagi nih. Kalau ada soal X min 2 kali X tambah 2, dia jawab langsung. Betul itu, X kuadrat min 4. Coba lagi. Kalau ada soal gini nih, akar A min 2 kali akar A plus 2. Ayo, rebutan. Berapa? Akar A kuadrat, gitu ya? Akar A kuadrat min 2 kuadrat, 4. Akar A kuadrat, ya sederhanain dong, jangan dibiarin aja. Sama dengan apa? A. Ya dong, akar A kuadrat itu kan akar A kali akar A. Jadi A min 4. Enggak. Nah, saya pakai istilah gini nih. Akar sekian, di sekian ini terserah. Ditambah misalnya 3 kali akar sekian. Yang penting ini sama nih sekiannya. Kurang 3. Ayo berapa yuk? Akar sekian kali akar sekian, ya sekian. Min 3 kuadrat 9. Jadi ini terserah kamu, mau boleh segitiga, anggap segitiga, boleh A, boleh P tambah Q, gitu ya. Kalau ini segitiga, segitiga. Artinya nih, ini hanya lambang nih yang saya pakai nih, kan orang matematik. Kalau di sini misalnya X tambah 2, di sini X tambah 2, nanti di sini X tambah 2. Di sini X kuadrat min 4, X kuadrat min 4, di sini berapa? X kuadrat min 4. Jadi saya tulis, oh akar sekian gitu ya. Setelah mudah-mudahan makin ngerti. Ayo, akar 2x tambah 1 kali akar 2x tambah 1. Ayo, 2x tambah 1. Itu tuh. Oke, akar 2x min 3. Akar 2x min 3. Jadi, berapa? Ya 2x min 3. Kalau udah sifat yang plus 10. Yang di bawah nih, karena ini 1 kali ini, ya tetap ini dong ya. Jadi tetap akar dari 2x tambah 1 tambah akar dari 2x min 3. Ini masih ada limit ya. Limit x menuju tak hingga. Ini 2x dengan 2x 0 dong ya. Min 3 jadi plus 3. 1 tambah 3. Berarti ini limit x menuju tak hingga dari 4 per berapa? Ini tetap dong akar 2x tambah 1 tambah
akar 2x min 3. Nah, seperti kata ibu tadi, kalau ini disubstitusi ke sini, ini jadi tahingga dong. Ya kan? Kalau tahingga ini, kalau ini kan gak ada variabelnya, berarti tetap 4. Berarti berapa itu, nak? Yang ini kalau dimasukkan tahingga juga kan? Berarti jawabannya 4 per tahingga. Sama dengan 0. Selesai. Ya. Kalau yang ini gimana nih? Sama konsepnya, ayo. Berarti ini dikali, ini dikalikan dengan bentuk sekawannya. Ayo sama-sama ikutin ibu. Jadi sini akar 4x tambah 1 tambah ya. Ya, akar dari 3x min 1 tadi ya. Min 1 harus sama ya, atas bawah ya. 4x tambah 1 tambah 3x min 1 sama dengan, ayo, berapa itu? Ini kali ini konsep yang tadi. Berarti limit x menuju tahingga 4x tambah 1 dikurang, yang ini kali ini sama ya, 3x min 1 dibuka kurung ini ya. Kalau saya nggak pakai kurung, ini jadi apa? Tambah ya. Oke, makanya diikutin ya. Yang ini tetap dong, akar 4x tambah 1, yang ini tambah akar 3x min 1. Sama dengan, ayo, 4x min 3x, berarti masih ada x nya di atas ya. Jadi limit x menuju tahingga dari x tambah 2. Ya dong. Yang di bawah tetap nih, akar 4x tambah 1 tambah akar 3x min 1. Kalau disubstitusi x-nya, ini jadi tahingga kan? Bener nggak? Atau nih saya tanya nih, ini bentuk tahingga per tahingga nggak ini? Ya, ini kembali ke bentuk yang sebelumnya. Jadi kalau yang ini tahingga, berarti kita harus bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Pertanyaan ibu nih, yang di atas ini pangkatnya berapa? Tertingginya 1, ini ada 1. Kalau yang ini pangkat berapa yuk? Pangkat setengah dong, orang yang ini masih ada akar, memang ini angka 1. Ya kan? Benar nggak? Ya, kalau ini akar 4x pangkat 1, ini kalau dikeluarkan kan itu jadi x pangkat setengah ya. Atau ingatlah merubah bentuk akar ke dalam bentuk berpangkat. Jadi yang ini 1/2. Ini kan angka 2 ya. Paham? Yang di atas tadi pangkat berapa? 1. Daripada kita harus bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi, kan kita sudah ada di kesimpulan yang ke minggu kemarin. Kalau lebih tinggi pangkatnya di atas, karena ini kan pangkat 1. Yang di bawah pangkat setengah, berarti lebih tinggi pangkatnya di atas. Hasilnya berapa? 0 atau tahingga? Berapa? Kalau lebih tinggi di atas? Tahingga, betul. Jawabnya tuh langsung aja kamu jawab ini tahingga. Seperti itu anak-anak. Ya, tahingga. Paham nggak? Contoh terakhir, contoh ketiga. Harus banyak contoh ya, karena emang sengaja ini saya kasih tipe yang berbeda. Oke, yang ini dikali berapa anak-anak? Ini kan per 1 dikali bentuk sekawannya. Bentuk sekawannya berapa? Akar x tambah 1. Nah, yang ini min 2 plus akar x min 1 sama atas bawah ya. Akar x tambah 1 plus 2 akar x min 1. Nah, ini sama dengan, ayo kita kalikan. Limit x menuju tahingga akar x tambah 1 kali akar x tambah 1 berarti x tambah 1. Oke. Yang ini nih, min 2 akar x min 1 dikali ini. 2 kali 2-nya 4. Berarti kurang 4 kali x min 1. Betul ya? Oke. Yang di bawah akar x tambah 1 tambah 2 akar x min 1.
sama dengan yang ini kan min 4x. Ya anak-anak, 1x min 4x berarti berapa? 3 min 3x. Ya, min 3x. 1 dikurang min 1 tambah 2 per berapa? Yang ini akan x tambah 1 ditambah 2 akar x min 1. Ini masih ada limitnya ya. Sama dengan limit x menuju tak hingga. Oke. Coba dengan contoh kedua tadi. Kalau dilihat pangkatnya ini kan pangkat 1 nih. Atau sebelumnya gini dulu deh. Kalau ini x-nya disusi-susi, disubstitusi. Ibu sering ngomong disusi-susi itu mempermudah aja supaya lidahnya nggak ribet. Nih disubstitusi x-nya tak hingga, berarti tak hingga dong di atas. Betul. Ini juga masih ada x-nya kan? Berarti tak hingga ditambah tak hingga juga kan? Nah, jika bentuknya tak hingga per tak hingga, ingat gak? Bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Atau gunakan kesimpulannya yang di pertemuan minggu kemarin. Jika bentuknya tak hingga per tak hingga dan pangkatnya lebih tinggi di atas, karena yang ini 1, yang ini setengah, ya kan? Karena di dalam akar berarti x pangkat setengah, maka hasilnya berapa? Tak hingga. Tapi karena kalau dibagi x pangkat dibagi dengan x pangkat 1, yang ini x pangkat 1, kamu lihat nggak di sini bawahnya ada min? Ya, jadi nanti jawabannya min 3 per 0 gitu kan? Ada minnya, maka jawabannya ini sama dengan min tak hingga. Kalau yang ini tadi positif, tak hingga. Kalau yang ini min tak hingga. Paham nggak? Paham ya? Walaupun sebenarnya itu sama-sama tak hingga ya. Tapi lebih tepatnya ya, kalau memang dia lebih tinggi di sebelah kiri nih pengurangnya, yang dikurangi ini lebih besar sehingga hasilnya di sini min, maka hasilnya min tak hingga. Kalau yang ini coba lihat nih, nah 4x dikurangi 3x kan hanya 1x, jadi positif nih, positif 1x nih, karena angka 1 di situ, jadi di sini positif, cuma nggak ditulis ya. Tapi kalau yang ini min 3 nih, betulis nih pakai warna yang berbeda, min 3x, jadi itu artinya min 3 gitu ya, min tak hingga. Paham nggak? Ya? Paham ya? Oke. Boleh kamu amati dulu. Nanti saya kasih satu lagi contoh soal yang kalau di sininya pangkat 2, ya. Kalau ini kan semuanya pangkat linear ya. Ini pangkat linear. Pangkat 1 semua untuk contoh 1, 2, 3 ini. X-nya pangkat 1. Oke, anak-anak kita lanjut nih. Kita ambil kesimpulan ya dari contoh 1, 2, 3 tadi. Untuk limit yang limit x menuju tak hingga yang bentuknya tak hingga min tak hingga. Tapi yang tadi bilangan-bilangan di dalam akarnya itu berpangkat 1 ya. Ya. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan aja. Nih, limit x menuju tak hingga akar dari ax tambah b jadi pangkat 1 ya. Yang ini px pangkat 1 tambah q dengan misalkan bahwa a dan p sama-sama bilangan positif. Ya. Oke. Contoh 1 tadi kalau di sini sama kan gitu ya. Ya, hasilnya tadi jadi berapa? 0 ya. Ya, jadi kalau ini sama ya. Kan lihat tadi ya? Ya, ada contoh tadi. Jadi kalau ini sama, maka hasilnya 0. Tapi kalau A yang di sini lebih besar, misalkan di sini 4, di sini 3 gitu ya. Tadi hasilnya berapa? Tak hingga, betul. Jadi ini tak hingga. Contoh ketiga tadi, lihat catatannya. Kalau A kurang dari P, jadi misalnya di sini 1, di sini 3. Berarti kan 1 kurang dari 3 gitu ya, lebih kecil gitu ya. Hasilnya apa tadi? Min tak hingga. Nah, itulah kesimpulan untuk yang menyebabkan tak hingga min tak hingga itu bentuk linear ya. Di dalam akarnya bentuk linear ya. Sekarang bandingkan dengan yang ini. Contoh 4. Jadi ada contoh 4 ya.
sama-sama tahingga, tapi di sini bentuk kuadrat, gitu ya. Oke. Nah, untuk itu, anak-anak udah lihat ya catatan ini ya. Oke, menghapus ya. Sebentar doang kok menghapusnya. Nih, ibu tulis nih di atas limit X menuju tahingga dari akar 4x kuadrat tambah x dikurang akar x kuadrat min 7x. Ini per 1 ya. Iya, konsepnya sama. Kalikan ini dengan bentuk sekawannya. Berarti sama ya. Akar 4x kuadrat. Tapi ini tambah. Tuh. Sama atas bawah ya anak-anak ya. 4x kuadrat tambah x kuadrat min 7x, karena ini dibagi ini 1 gitu ya. Ya, jadi kalau dikali dengan 1 tetap bilangan itu sendiri. Bentuk sekawan dari ini kurang, ini plus dua-duanya. Oke, dengan konsep yang Mas Adi, maka ini menjadi limit x menuju tahingga dari yang ini kali ini berarti sama dong ya. Berarti 4x kuadrat tambah x gitu ya. Kurang ini juga sama kan? Berarti kurang x kuadrat min 7x. Penyebutnya nih, berarti akar 4x kuadrat tambah x ditambah akar x kuadrat min 7x. Sama dengan limit berapa itu? Diapain anak-anak? Oke, nih sama dengan limit x menuju tahingga. Ini berarti dikurangi ya, 4x kuadrat kurang x kuadrat berapa? 3x kuadrat. X dikurang min 7x, berarti tambah 8x. Yang ini tetap dong, ya 4x kuadrat tambah x ditambah akar x kuadrat min 7x. Ya. Oke, amati. Apakah ini sama dengan yang contoh 1, 2, 3 tadi? Sama ya. Ya. Yang di atas ini pangkat tertingginya 2. Yang ini pangkat 2 juga? Enggak dong. Berapa yuk? Jadi anak-anak, kalau kita mau menggunakan konsep yang pertama itu, bagilah pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi, boleh nih. Jadi yang ini nih ya, aku kasih contoh lagi nih. Ya, biar makin mantap. Yang di atas ini dibagi x kuadrat. Yang ini semuanya dibagi x kuadrat. Tapi ini masih di luar akar ya. Kalau saya masukkan ke dalam akar, nanti ini jadi x pangkat 4. Paham ya? Oke, jadi apa yuk? Jadi yang ini 3, nih ya, 3 ditambah 8 per x. Paham kan anak-anak? 8x per x kuadrat. Coret x-nya 1, tinggal 1 lagi ya kan? Oke, paham. Nah, yang ini nih, kalau mau saya bagi, masukkan ke dalam akar supaya bisa dibagi. Jadi saya tulis nih, ini kalau saya hapus, lihat ya, makanya jangan ada main-main. Nih, ini kalau saya hapus, saya masukkan aja langsung bu, gitu ya. Oke, maka kalau saya bagi di sini x kuadrat, ini saya panjangin dulu akarnya ini, masuk ke dalam akar ini harus dari x pangkat 4 ya. Kalau pembilang dan penyebut dibagi x kuadrat, penyebutnya saya bagi x kuadrat, tapi supaya bisa disederhanakan, dimasukkan ke dalam akar ya kan, jadi x pangkat 4, gitu ya. Paham kan? Oke, berarti ini juga nih. Ini dibagi x pangkat 4. Ayo, sama dengan berapa? 4x kuadrat dibagi x pangkat 4. Berarti akar dari berapa nak? Akar dari 4 per x kuadrat. Kan sama-sama dibagi x kuadrat ya. Tinggal x pangkat 2 di sini. Ini dengan ini tambah 1 per x pangkat 3. Paham gak itu nak? Ini kan angka 1 ya. Ini x pangkat 1. Di bawah x pangkat 4. Berarti kalau dicoret, berarti tinggal x pangkat 3. Paham lah, anak pintar kok. Ditambah dengan konsep yang sama, ini jadi x pangkat berapa nih? X1 per x pangkat 2. Yang ini min 7 per x pangkat
3. Karena ini tadi masih limit X menuju tahingga, disubstitusi lah ke sini tahingga. Oke, jadi kan disubstitusi tadi ya, tahingganya ke sini. 3 ditambah 8 per tahingga. 3 ditambah 8 per tahingga. Nah, setiap bilangan dibagi tahingga hasilnya 0. Berarti 3 tambah 0, 3 ya. Nah, yang ini juga setiap ada di sini tahingga berarti kan 0. Dan ada tadi dicatat sebelumnya bahwa bilangan dibagi ini sama dengan 0, ini 0. Berarti ini yang di bawah ini 0 tambah 0 sama dengan 0. 3 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Paham nggak? Asik ya belajar matematika ya. Iya asik ya. Pas ngerjain UTBK langsung ini. Aduh, untung gue serius nih. Akhirnya bisa lancar gitu ya. Mudah-mudahan ya anak-anak ya tercapai keinginan. Untuk yang pertemuan berikutnya mungkin masih berhubungan dengan ini, kecuali nanti anak-anak udah paham. Kalau udah paham lanjut aja gitu ya. Tapi kalau belum paham, bayangkan atau kamu coba cari soal-soal yang bayangkan ini di belakang. Jadi x kuadrat min 7x di sini, 4x kuadrat tambah x-nya itu di belakang. Tukar pengurangnya, ya. Nanti hasilnya berapa? Dan yang ketiga, kalau sama, di sini 4x kuadrat tambah x, di sini 4x kuadrat min 7x, koefisiennya di sini sama. Nanti kesimpulannya apa? Hampir sama dengan yang tadi. Sudah ada kesimpulan. Nanti anak-anak ambil kesimpulannya. Ya, dicoba-coba lah. Tapi kalau nanti misalnya masih ada waktu, kita akan bahas di pertemuan yang ketiganya, ya. Oke. Mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan berkah pembelajaran hari ini. Maaf kalau ada yang salah. Ya, namanya ibu guru. Bisa aja ada hilaf-hilaf atau salah ya. Ya, oke. Tetap semangat anak-anak. Nanti ada latihan soal. Ya. Saya bacain aja apa gimana? Saya bacain aja ya. Oke. Latihan soalnya. Yo. Latihan soalnya 3 soal aja. Sebentar anak-anak. Nah, nih latihan soal. Nomor 1, limit x menuju tahingga akar dari 4x kuadrat min 3x tambah 2 dikurangi akar dari yang ini 4x kuadrat tambah 8x min 1. Nomor 2, limit x menuju tahingga akar dari 8x tambah 1 dikurangi akar 8x min 3. 3 soal. 4 ya. X menuju tahingga. Akar dari yang ini 8x tambah 1 dikurangi akar dari 3x tambah 4. Latihan soal yang terakhir, limit x menuju tahingga akar dari yang ini 8x tambah 1 dikurangi yang ini 10x dikurangi 2. Berapa ini hasilnya? Latihan soal. Nanti kalau sudah dapat, boleh ditanya teman-temannya dulu. Kalau ada yang berargumen, enggak sekian, akhirnya beda pendapat gitu ya. Iya, kalau berargumen tapi ujung-ujungnya, oh iya, ternyata salah aku ya, jawaban kamu benar gitu ya, berarti itu kan ada kesimpulan. Tapi kalau ada yang berdebat sehingga nggak ada titik temunya, baru perwakilan satu orang ya kayak ibu satu orang saja. Oke. Ya, oke. Oleh-olehnya dari Luke. Catat habis tempatnya nih. Luke 3 nomor 6, 7 dan 8. Nomor 6, 7 dan 8. Luke 3 ya. Halaman
18. Dan untuk keempat, kita ambil 2 soal. Nomor 1 dan 4. Gitu ya. Oke, sekian dan terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Masa depan yang cerah menunggu Anda. Sukses.